Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zevanya Tamingon dari Prodi Manajemen Sorea, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membagikan video motivasi bagaimana memiliki karakter unggul dan sukses untuk memenuhi nilai UTS saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman. Karakter unggul. Kita mengetahui bahwa identitas seorang Kristen dikenal lewat dua kualitas yang secara jelas dinyatakan sebagai garam dan terang dunia. Mari kita lihat Matius 5 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Kedua hal ini mengacu kepada perbedaan dan pengaruh. Hal ini dapat diartikan yaitu bahwa orang Kristen secara harus memikul beban moral secara konsisten dan konsekuen. Lebih jauh, ini bukan sekedar penegasan, tetapi merupakan sebuah panggilan bagi orang Kristen untuk melibatkan diri dan memberi solusi dalam masalah-masalah dunia ini tanpa harus menjadi duniawi. Jika garam menjadi tawar, maka ia tidak berguna. Dalam Matius 5 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Lalu, dan jika terang disembunyikan di bawah gantang, apa itu gantang? Gantang adalah satu satuan volume maupun massa yang biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya hasil panen yang kering seperti beras, kacang-kacangan, dan sebagainya. Kita lanjut. Dan jika terang disembunyikan di bawah gantang, maka ia tidak dapat menerangi semua orang. Pada Matius 5 ayat 15 dikatakan, "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Karena itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Mari kita lihat Matius 5 ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jadi dengan demikian perbuatan baik adalah cermin dari kualitas karakter seseorang. Berikutnya, karakter sukses. Pertama, kesuksesan adalah kemampuan untuk merealisasikan seluruh aspek kehidupan yang secara utuh. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, teman-teman boleh melihat sendiri ayat tersebut. Saya lanjut. Aspek-aspek kehidupan yang perlu diperhatikan yaitu keluarga, karir dan pekerjaan, keuangan atau ekonomi, kepribadian yang matang, kesehatan yang prima, relasi dengan sesama, dan aspek lainnya. Jika kita mengabaikan atau mengorbankan satu dari aspek-aspek ini, dapat berakibat fatal. Kedua, standar kesuksesan tidaklah sama bagi setiap orang. Bakat, potensi, kemampuan, dan karunia setiap orang berbeda. Teman-teman boleh melihat di dalam Roma 12 ayat 3-8, di situ menjelaskan bagaimana setiap orang memiliki kemampuan, bakat, atau karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda. Saya lanjut. Berbagai bakat dan kemampuan itu antara lain, contohnya adalah teman-teman seperti atletik, artistik, arsitek, desainer, politisi, mekanik, matematis, pendidik, akuntan, pengacara, pembisnis, farmasi, dan lainnya. Teman-teman boleh melihat semua itu merupakan suatu pekerjaan yang berbeda-beda dalam bidangnya masing-masing. Ketiga, yaitu kesuksesan adalah filosofi hidup benar yang dijalani dengan benar. Disadari atau tidak, setiap orang memiliki filsafat hidup. Filsafat hidup merupakan ekspresi dari keunikan seseorang dan mencerminkan semua aspek kehidupannya. Filsafat hidup seseorang akan mempengaruhi perilaku dan jalan hidupnya.
Memahami filsafat hidup yang benar dan menjalankannya dengan benar akan membawa dampak kesuksesan hidup. Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Keempat, kesuksesan bukanlah tujuan hidup, melainkan suatu proses dan perjalanan hidup dalam mencapai tujuan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan menjadikan segala sesuatu termasuk manusia bagi kemuliaannya. Di dalam Roma 11 ayat 36 dituliskan, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Hidup adalah sebuah perjalanan linear. Dari setiap perjalanan pastilah memiliki tujuan. Menurut Alkitab, tujuan hidup tertinggi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Katekismus Westminster adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Di dalam Roma 11 ayat 36 yang tadi itu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu tujuan-tujuan lainnya dari hidup manusia, baik yang bersifat personal, profesional, bisnis atau lain-lainnya dan spiritual, semuanya harus diikat pada satu tujuan untuk kemuliaan Allah. Kelima, kesuksesan tidak dinilai dari rencana yang baik dan anggaran yang besar, tetapi dari hasil atau prestasi yang dicapai. Artinya, kesuksesan harus dikaitkan dengan pencapaian hasil atau prestasi. Perencanaan yang baik dan matang itu penting, dan bahwa perencanaan yang baik adalah awal yang baik untuk meraih kesuksesan, tetapi perencanaan hanya satu langkah dari langkah-langkah berikutnya. Yang keenam, kesuksesan tidak boleh bertentangan dengan kebenaran. Artinya, sukses apapun yang diraih harus sejalan dengan nilai-nilai kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan atau Alkitab. Ujian yang menentukan benar atau tidaknya suatu kesuksesan dari Tuhan adalah kesesuaiannya dengan Alkitab, yang kesesuaiannya dengan norma, nilai-nilai norma, kebenaran dan yang terkandung di dalam Alkitab. Dalam 1 Tesalonika 5:21 dituliskan, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kesuksesan yang dicapai dengan menerapkan kebenaran firman Tuhan, pastilah sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Di dalam Yesaya 48 ayat 18 dituliskan, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan tertulis berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti." Ketujuh, kesuksesan tidak ditentukan sepenuhnya oleh manusia, melainkan atas perkenanan dan kehendak Tuhan. Artinya, sukses melibatkan campur tangan Tuhan. Justru sukses yang tidak mengikut sertakan Tuhan merupakan suatu penghinaan terhadap Tuhan. Tuhan adalah pencipta dari semua, Tuhan adalah pemilik segalanya. Alkitab menyatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yaitu dalam Mazmur 24 ayat 1. Teman-teman bisa bandingkan dengan Mazmur 50 ayat 10. Jadi pada akhirnya perlu diingat bahwa sukses di dunia bersifat sementara. Sukses yang dari Tuhan bernilai kekal. Tuhan memberikan kesuksesan bagi kita supaya digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Jika kita bisa menunjukkan bagaimana berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita mengalir kepada orang lain, maka Tuhan punya alasan untuk memberi kita kesuksesan. Jika Tuhan tidak punya alasan untuk memberikan kita kesuksesan, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan kesuksesan adalah
cara yang terpisah dan berlawanan dengannya. Jika ini yang terjadi, maka kita akan membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Jadi, karena itu, jadikan kesuksesan kita menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Itu saja motivasi karakter unggul dan sukses yang saya dapat bagikan menurut Alkitab ya, teman-teman. Terima kasih, saya tutup. Shalom, damai, sukacita Allah kiranya melingkupi kehidupan kita semua. Amin.